Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levia Mita Oktari dengan NIM 2541021, mata kuliah keterampilan membaca, dosen pengampu Ummul Khair MPD. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi gagasan pokok atau ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Selain disebut ide pokok, gagasan pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Fungsinya adalah untuk memahami pokok pikiran yang hendak disampaikan penulis. Dapat dikatakan gagasan utama adalah hal yang terpenting dalam suatu paragraf. Agar bisa menentukan sebuah gagasan pokok, sisi pembaca harus bisa membedakan mana kalimat utama dan penjelas. Dari sisi penulis, pada umumnya ide pokok juga dituangkan dalam sebuah kalimat utama. Adapun ciri-ciri gagasan pokok adalah berupa suatu kalimat pelengkap, memiliki arti yang jelas, dan mengandung topik pembahasan. Contohnya pada paragraf, pada hari Minggu, para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Mereka menaiki bus berukuran sedang ke sana. Perjalanan ke TMII hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Yang kedua, gagasan pokok dalam paragraf di atas adalah pada hari Minggu, para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Yang ketiga, gagasan pendukung dalam paragraf di atas adalah mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan gagasan pokok sebuah paragraf. Yang pertama adalah mengetahui jenis paragraf. Yang kedua, membedakan kalimat utama dan penjelas. Yang ketiga, menentukan kalimat utama yang berisikan gagasan. Yang keempat, kalimat utama bisa berada di awal atau akhir sebuah paragraf. Kelima, ciri kalimat utama adalah berbentuk pernyataan umum dan diperinci kalimat yang lain. Selanjutnya, kalimat utama tidak memiliki kata acuan. Contohnya tersebut atau-nya. Yang ketujuh, kalimat utama bisa memasukkan kata kunci, misalnya terpenting adalah merupakan sebagai dengan kesimpulannya dan prinsipnya. Jadi, dengan demikian, intinya, dan sebagainya. Yang kedelapan, kata kunci yang ada di kalimat penjelas, itu misalnya akibat, sebagai contoh, selain itu, hal itu, artinya, dan lainnya. Selanjutnya, apa itu gagasan pendukung? Nah, jadi gagasan pendukung itu adalah ide yang mendukung gagasan pokok berupa kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus. Kemampuan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung merupakan keterampilan dalam menemukan ide yang mendasari beberapa ide-ide pendukung yang membentuk suatu paragraf. Selanjutnya, ciri-ciri gagasan pendukung. Yang pertama adalah gagasan pendukung berupa kalimat yang khusus. Yang kedua, gagasan pendukung merupakan penjelasan secara mendetail dari gagasan pokok. Yang ketiga, memiliki jumlah yang lebih dari 1 per paragraf. Dan yang terakhir, tidak bisa berdiri sendiri dan harus melengket dengan gagasan pokok. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan gagasan pendukung. Yang pertama itu adalah cara menentukan gagasan pendukung tidak jauh berbeda dengan menentukan gagasan pokok. Adapun cara menemukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama yakni membaca teks dengan cermat, memperhatikan mana bagian yang merupakan gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Yang kedua, jika telah menentukan gagasan pokok, biasanya akan lebih mudah menentukan gagasan pendukung. Dan yang ketiga, gagasan pendukung umumnya terdiri dari lebih dari 1 kata. Dan gagasan pendukung berisi tentang ide tambahan, uraian, ataupun informasi pelengkap yang disampaikan untuk menjelaskan ide pokok atau gagasan pokok. Namun, yang perlu diperhatikan dalam gagasan pendukung yakni bahwa setiap kalimat harus saling berkaitan atau berhubung
dan menjelaskan gagasan pokok. Dan gagasan pendukung juga mempunyai karakteristik antara lain. Yang pertama, berada pada kalimat-kalimat menjelaskan gagasan pokok pada suatu paragraf. Yang kedua, kalimat pada gagasan pendukung dapat berupa data, contoh, uraian, dan juga kronologi suatu kejadian. Yang ketiga, gagasan pendukung bersifat terperinci dan khusus. Apabila gagasan pendukung hanya berdiri sendiri atau dalam bentuk satu kalimat saja, maka kalimatnya tidak dapat menggambarkan keseluruhan isi paragraf. Adapun contoh gagasan pendukung, yaitu pengenalan suku Jawa. Suku Jawa berasal dari Pulau Jawa. Jawa sendiri terdiri bagian yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Alat musik tradisional yaitu berbagai macam seperti Jawa Timur musik tradisional, gamelan, Jawa Barat angklung, Jawa Tengah bonang. Suku Jawa mempunyai tarian daerah yaitu tari gambyong, tari kuda lumping, tari serimpi, dan lainnya. Rumah ada suku Jawa yaitu rumah Joglo, rumah kampung, rumah limasan, rumah tajung. Pada saat ini Pulau Jawa menjadi salah satu kota pariwisata yang sering dikunjungi wisatawan. Nah, selanjutnya pada teks bacaan di atas, contoh pertama pengenalan suku Jawa. Terdapat beberapa contoh gagasan pendukung, yaitu yang pertama, bagian-bagian dari Pulau Jawa. Yang kedua, macam-macam alat musik tradisional Pulau Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan tarian tradisional Pulau Jawa, serta rumah tradisional Pulau Jawa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.